Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Kang di pelayanan konseling kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ridis Pahami selaku konselor yang insya Allah bakal memandu konseling gitu pada hari ini. Sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Kalau boleh tahu tadi kesini naik apa nih? Tadi naik Lamborghini saya. Masya Allah, ternyata Sedikit pamer ini. sedikit pamer ya, Maklum boleh, ya, boleh. orang kaya gitu. Masya Allah, orang kaya. Oke, ya, alhamdulillah ya Kang ya. Iya. Kalau begitu, Eh, tadi kan saya sudah memperkenalkan diri gitu ya. Saya Muhammad Ridis Pahani. Nah di sini saya juga kepo gitu, atau pengen tahu gitu. Kira-kira siapa nama Akang? Nama saya Muhammad Rais Basyari. Muhammad Rais Basyari. Oke. Asalnya dari mana Kang? Saya dari Ciwastra, Buah Batu. Dari Ciwastra, Buah Batu. Ciwastra, Buah Oke. Batu. Itu yang macet-macet tuh. Oh yang macet Iya. yang kemarin viral banget ya? Iya, macet terus itu pagi sore itu, aduh saya malas kalau keluar. Apalagi kan kalau naik Lamborghini kan ya agak gimana ya. Kadang suka overheat ya mesinnya. Overheat ya, terus diliatin orang-orang kan, Iya. gimana gitu ya. Merasa tersanjung gitu ya. Iya, oke, malah tersanjung ya. Oke. Berarti asal dari Ciwastra ya? Asal dari Ciwastra. Oke, benar-benar ini apa orang yang sabar kayaknya ya. Iya. Buat hobi nih Kang, Akang hobinya apa nih? Pengen tahu. Saya hobi itu sepak bola sih. Sepak bola, berarti suka main bola. Hobi utama. Hobi utama. Oke. Selain bola apa nih kira-kira? Ada baca buku, saya suka Baca buku. Tiap hari itu saya selalu memberikan ruang gitu 30 menit untuk baca buku setiap habis subuh biasanya. Oh iya. Baca buku. Ya punya target gitu ya. Jadi pengennya tuh 80 buku setahunnya. 80 buku. Pengennya itu selesai 80 buku. Cuman ya karena ada kegiatan banyak gitu ya. Maksudnya enggak ada apa ya. Kayaknya 40 buku aja. 40 buku. Setengahnya aja cukup. Dalam waktu 1 tahun 40 buku. Itu hobi bukan sebenarnya hobi yang harus dibangun jadi sebuah budaya gitu. Iya. Kebiasaan yang baik. Itu hobi. Kebudayaan yang baik ya, kebiasaan yang baik. Setahun bisa 40 buku, berarti emang akan nih orang yang hidupnya itu disiplin ya, berarti kemudian benar-benar konsisten berarti ya. Ya, cukup bisa lah mungkin ya. Cukup mungkin ya. Hebat. Ya, terkadang tapi sulit juga sih ya, tidak mudah ya, gitu. Tidak mudah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Hebat kan. Kemudian saya penasaran nih, biasanya aktivitas sehari-hari akan apa nih? Aktivitas sehari-hari saya, kalau saya tuh kerja ya di Rangganis, di unit dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Itu saya bekerja sebagai instruktur keagamaan. Tapi di sana cuma dua hari seminggu, jadi cuma 2 hari, nah Rabu dan Kamis. Hanya Rabu dan Kamis saja masuk jadwalnya gitu ya. Di sana saya mengajar pasien-pasien ataupun pendamping pasien yang ada di Rangganis ya, rumah singgah humanis gitu kan. Mengajar tentang keislaman. Utamanya mengajar tentang Al-Qur'an ya, tahsin gitu, tajwidnya seperti itu. Itu kegiatan pekerjaan lah, itu pekerjaan gitu ya, lebih kegiatan ke sana pekerjaan. Ada saya juga selain itu punya satu bisnis gitu ya, bisnis online yang saat ini sedang dirintis gitu ya. Saya jualan sambal teri crispy gitu kan ya. Itu produk yang ibaratnya secara market ada, tapi keunikannya itu baru ya, belum ada gitu, belum ada orang lain yang meniru itu gitu. Belum ada yang meniru itu. Sekarang jadi fokus dalam mengembangkan bisnis itu gitu ya, terutama dari segi ya branding gitu ya, marketing dan brandingnya gitu ya. Marketing menjual sebanyak-banyaknya dan
memperkenalkan produk saya seluas-luasnya kepada dunia gitu. Itu bisnis gitu ya, bisnis, dan paling banyak sebenarnya kegiatan itu di bisnis. Ya. Selain itu saya juga ngajar privat gitu ya. Atau ya belajar lah, kan belajar skill-skill baru, ataupun yang saya siapkan sekarang sedang mengejar tes ya, persiapan tes untuk P3K atau dan CPNS gitu. Nah, Ya. itu sehari-hari saya seperti itu ya. Berarti kalau misalkan saya melihat gitu ya, dari kegiatan Akang sehari-hari, Kang ini orang yang memang sangat padat ternyata aktivitasnya, Cukup padat. cukup padat ya, dan benar-benar hebatnya gitu ya, Akang ini bisa melalui gitu ya tiap hari yang penuh akan kepadatan ini gitu ya. Oke, gini Kang, kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih ya, udah saling taruh, kenalan gitu ya. Nah, tentunya gitu, Akang datang ke layanan konseling kami. Betul. Pastinya Akang punya suatu problem, pasti Betul, punya betul. suatu permasalahan ya. Permasalahan. Iya. Nah, di sini tentunya saya sebagai seorang konselor di layanan konseling ini yang insya Allah akan membantu Akang, izinkan untuk saya selaku konselor membantu gitu Akang untuk bisa meminimalisir ataupun mungkin keluar gitu ya dari menyelesaikan dari problem yang Akang hari ini hadapi gitu. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kira-kira Kang, apa gitu yang Akang inginkan pada saat ini? Jadi saat ini sebenarnya saya itu memiliki masalah dengan berat badan saya. Berat badan saya itu sekarang di kondisi dimana di atas ideal. Di atas ideal. Saat ini berat badan saya sekitar 72 kilo. Harusnya batas ideal saya itu ya sekitar 6, paling maksimal itu 65 ya. Tapi saya ingin kejar ke 60. Kejar ke 60. Pengen kejar 60. Jadi saat ini tuh saya ingin menurunkan berat badan intinya gitu. Ingin menurunkan berat badan ya secara ya intens lah, dengan apa, berat badan yang cukup signifikan gitu. Itu berarti problem atau masalah yang Akang hari ini memang rasakan gitu ya, yang saat ini memang kemudian Anda ingin keluar dari permasalahan tersebut adalah terkait masalah berat badan ya kan ya? Betul. Dijelaskan bahwa pengen mencapai berat badan yang ideal barangkali ya kan ya? Yang ideal. Okay. Karena celana saya ya udah sempit ya. Ya kalau beli lagi kan sayang nih, nggak kepake gitu kan. Ya nanti dihisap kan ya. Semua kan pakaian kita semua dihisap. Sayang gitu kan nggak dipakai. Kalau beli lagi ya indis ekonomi gitu kan, apa, membeli sesuatu yang sebenarnya masih bisa kita cari alternatifnya ya lebih baik cari alternatifnya. Ya saya alternatifnya adalah pengen nurunin berat badan saya gitu kan, supaya ya supaya itulah, banyak sih biar tidak konsumtif juga barangkali ya. Banyak hal-hal apa ya maslahatnya gitu ya. Kayak seperti ketika berat badan lebih ideal maka ya lebih sehat intinya. Itulah. Kemudian nih Kang, yang ingin saya tanyakan, kira-kira ikhtiar gitu atau kegiatan apa yang Akang memang lakukan saat ini gitu untuk Akang tuh mencapai berat badan yang ideal gitu kan? Nah, saat ini tuh saya sedang berusaha menurunkan berat badan saya supaya ya kegiatan yang saya lakukan ini jadi berkah juga ya. Maka saya berpuasa gitu ya. Saya berpuasa ya, di satu sisi untuk ibadah gitu, tapi di satu sisi lain untuk membantu menurunkan berat badan saya. Itu hal utama yang sedang saya dilakukan. Tapi ada hal yang lain juga yang ingin dilakukan ya supaya mempercepat penurunan berat badan, yaitu
olahraga lah. Olahraga. Atau minimal jalan kaki 30 menit gitu ya, atau sampai 1 jam gitu kan. Itu untuk membakar lemak gitu, untuk itu. Nah itu yang saya lakukan gitu. Yang saya lakukan dan sedang saya lakukan, dan saya ingin konsisten itu gitu ya. Dan apa ya, nanti ingin membuat planningnya gitu seperti apa. Izin menyimpulkan kembali kan berarti untuk kegiatan yang saat ini Akang lakukan agar bisa mencapai berat badan yang ideal, tadi dijelaskan Akang tuh berpuasa ya Kang ya? Berpuasa. Puasa-puasa sunnah barangkali ya. Dan kebetulan kan sekarang Muharram ya. Ya, Muharram. Disunahkan untuk memperbanyak puasa. Sebetulnya kalau yang paling bagusnya kan puasa 10 Muharramnya itu kan, Asyuranya. Tapi di ini ternyata ada keterangan ataupun ada pendapat ulama yang membolehkan ternyata memperbanyak puasa gitu ya, bahkan sampai 20 hari 25 hari silahkan gitu, seperti itu. Makanya ya itulah gitu. Jadi berpuasa ya. Berpuasa. Kemudian selain berpuasa pun tadi Akang mengatakan biasa berjalan pagi ya, berjalan kaki gitu. Berjalan kaki. Sekitar 30 menit. Minimal 30 menit. Dalam sehari ya, berarti? Dalam sehari ya. Oke, kemudian yang ingin saya tanyakan terkait kegiatan-kegiatan yang telah Akang lakukan nih selama ini untuk mencapai berat badan yang ideal. Nah, di situ kira-kira apa sebuah tantangan lah gitu, tantangan ataupun suatu problem yang Akang rasakan ketika Akang melakukan kegiatan tersebut gitu. Tantangan yang paling nyatanya itu sebetulnya di makanan ya. Di makanan. Walaupun puasa, tapi terkadang karena saya nggak ngerokok dan ada stigma umum gitu ya. Di antara masyarakat itu biasanya kalau laki-laki kalau nggak ngerokok ngemil banyaknya. Nah, itu ya. Kadang kita udah berusaha buat gak makan nasi, gak makan banyak, tapi kadang kalau ada keripik, cemilan gitu ya, jadi makanan. Dan namanya gula kan ya, ataupun makanan kan cemilan-cemilan gitu kan banyak mengandung gula ya. Iya, betul. Dan gula itu edik kan. Ya, membuat kita kecanduan. Ya. Jadi melepaskan hormon-hormon yang hormon lapar gitu. Jadi padahal udah makan, udah nyemil itu, tapi karena ya lagi ya malah jadi edik, jadi dia minta lagi, belum kenyang ini gitu loh. Jadinya itu sebenarnya saat ini yang sedang saya upayakan untuk dievaluasi. Ya, dievaluasi tentang dari makanan ya. Dan sebenarnya konsistensi dalam olahraganya itu. Ya. Konsistensi kadang kalau lagi malas-malas kan gitu ya. Kalau lagi ya enggak inilah, kadang-kadang gitu ya. Mungkin belum terbiasa ya. Mungkin belum ini ya. Mungkin terbiasa. Oke, berarti terkait permasalahan yang memang saat ini Akang rasakan gitu ya terhadap kegiatan-kegiatan yang Akang lakukan tiap hari untuk menurunkan berat badan, diantaranya tadi itu yang saya tangkap gitu ya Kang. Tadi Akang tuh cukup kesulitan untuk masalah makanannya gitu ya. Kadang nyemil, keasikan terus makan nyemil dan nyemil. Apalagi sambil nonton drakor atau kadang sambil kerja tuh ya. Sambil kerja emang kopi gitu ya. Saya coba sedia kopi juga gitu ya, pakai kopi. Kopinya nggak pakai gula. Tapi cemilannya manis ya. Jadi sama aja ada gula yang masuk gitu ya. Ada gula yang masuk. Saya tidak langsung. Nah, kemudian tadi itu selain dari masalah makanan, Akang tuh berkata masalah yang Akang rasakan terhadap kegiatan Akang untuk mencapai berat badan yang ideal, itu salah satunya tuh tadi dikatakan masalah konsistensi ya Kang ya. Iya, konsistensi ya. Jadi masalah istiqomah mungkin ya, kalau bahasa Islamnya gitu ya. Konsistensi, istiqomah gitu terhadap program-program yang memang akan jalankan di tiap hari, baik itu olahraga, kemudian mungkin kalau bicara tentang konsistensi ini termasuk makanan juga mungkin ya. Kan tadi Akang juga niatnya mah pengennya menjauhi gitu ya terhadap terlalu makan banyak, tapi ternyata karena masalah konsistensi barangkali akhirnya
di sini merasa sulit gitu ya tetap. Oke, berikutnya kira-kira nih Kang, kalau misalkan dari Akang sendiri terkait evaluasi tadi, kemudian masalah ataupun problem yang tadi Akang rasakan di setiap kegiatan untuk menurunkan berat badan ini, kira-kira planning ke depan Akang bagaimana gitu setelah Akang tahu masalah dari kegiatan menurunkan berat badan ini gitu. Sebenarnya ya sesimpel apa ya lakukan itu gitu, misalnya membiasakan, atau kalau sebenarnya saya tuh berpikir ada yang namanya pernah baca buku Atomic Habits ya. Tentang ini ya, berarti tentang kebiasaan ya. Ya, tentang membangun kebiasaan yang kecil, mulai dari yang kecil gitu ya. Nah, terus saya tuh terinspirasi dari buku itu, saya punya planning ya. Planningnya itu simple. Ya pokoknya jalan aja. Oke. Maksudnya kalau misalnya males jalan 30 menit, ya udah 5 menit aja dulu gitu. Oke. Itu planning saya tuh kayak gitu. Jadi ya udahlah 5 menit aja dulu, atau 10 menit kalau bisa, nanti bertahap naik terus sampai saya terbiasa di 30 menit sampai 1 jam untuk jalan kaki. Ya. Itu kalau untuk urusan makanan ya sesederhana sebetulnya, nggak usah nyetok gitu, nggak usah nyetok makanan. Jadi di rumah kosong aja dan lebih ke memperbanyak protein gitu ya. Karena kan protein itu memberikan hormon kenyang gitu kan. Memberikan hormon kenyang, jadi kenyang lebih lama dibandingkan dan mengurangi karbo itu ya. Karbo itu gitu. Itu planningnya sesederhana seperti itu. Berarti buat planning yang tadi Akang berikan terkait masalah kegiatan menurunkan berat badan ini, tadi yang pertama itu Akang tuh mengambil referensi dari buku Atomic Habit ya. Jadi segala macam kebiasaan yang terus-menerus dilakukan gitu ya, itu berasal dari walaupun kebiasaan kecil-kecil gitu kan. Iya. Sedikit-sedikit. Walaupun sedikit-sedikit gitu ya. Jadi memang kebiasaan yang besar itu berasal dari kebiasaan yang kecil dulu gitu ya. Betul. Ternyata. Nah, berarti di sini planning Akang memang ingin membangun kebiasaan yang baik gitu ke depannya. Salah satu cara yang tadi dilakukan yang saya tangkap gitu kan. Pertama terkait